Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf kami mengganggu waktunya. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pacitan yang kebetulan kami satu kelompok di kelompok 237 bersama Bu Endang. Mohon izin untuk mengadakan kegiatan sosialisasi budaya positif sebagai salah satu tugas akhir dari modul 1 yaitu aksi nyata modul 1.4. Oh ya Bapak, kegiatan ini rencananya akan melibatkan guru-guru termasuk teman-teman kami yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak Angkatan 9 dan 10. Rencana pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 yang bertempat di ruang guru pukul 8 pagi dengan durasi 60 menit. Untuk itu kami mohon Bapak untuk memberikan izin kepada kami melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga kami mohon masukan dan arahan dari Bapak selaku Kepala SMK Negeri 2 Pacitan. Pertama terima kasih dan selamat panjenengan berdua sudah masuk di tahap seleksi tahap 9 ya Bu, 9 di guru penggerak. Mudah-mudahan ada perubahan untuk kemampuan dan motivasi panjenengan terkait dengan pengembangan di program pemerintah di guru penggerak. Kemudian menjadi motivasi juga menjadi dorongan untuk teman-teman kita yang belum di angkatan berikutnya, mudah-mudahan nanti juga ada yang diterima menjadi guru penggerak, sehingga saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih dan silahkan saja untuk mengadakan kegiatan nanti terkait dengan kegiatan yang sudah direncanakan, baik yang mungkin formal di tahap pertama ini di ruang guru maupun mungkin komunikasi di tempat-tempat yang lain yang terkait dengan tugas panjenengan sebagai guru penggerak. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan sekali lagi selamat untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan nanti lancar, sukses sampai kegiatan di guru penggerak ini bisa selesai. Terima kasih Bapak atas masukan dan arahannya. Dan sekali lagi kami juga perlu motivasi terutama untuk teman-teman yang belum. Kita dorong agar teman-teman bisa masuk di angkatan berikutnya ini. Monggo untuk bisa dilanjutkan kegiatannya. Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Pacitan Bapak Bambang Hadi Sucipto SPD MNPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta implementasi kurikulum merdeka SMK Negeri 2 Pacitan. Salam dan bahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 kita bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Negeri 2 Pacitan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif
serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif. Selain itu, kita juga akan menyampaikan tentang pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa bersama dengan harapan agar acara kita diberi kelancaran dan memberikan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pacitan kepada Bapak Bambang Hadi Susuto. Kami persilakan. Ibu Bapak mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu di sela-sela kesibukan kita hari ini. Kita sisipkan kegiatan yang sangat bagus, sosialisasi budaya positif oleh teman kita, sosialisasi guru penggerak oleh teman kita Bu Endang dan Bu Novita. Terima kasih sekali Bu Endang dan Bu Novita. Mudah-mudahan nilai positif itu bisa menular kepada kita semua. Ibu Bapak, semuanya harus lewat proses, lewat tahapan. Program ini sebenarnya sangat bagus. Kami berharap pada Bu Endang dan Bu Novita selamat di calon guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa masuk di program berikutnya di angkatan ke-9 ya, 9 dan 10. Harapan kita demikian, sehingga semakin banyak orang yang melakukan budaya-budaya yang positif di dalam pembelajaran untuk anak-anak kita. Ibu Bapak, di dalam visi kita menjadi guru itu tidak gampang. Guru itu A sampai Z itu harus dilakukan. Sehingga Bapak Ibu, seorang guru itu merupakan agen perubahan. Kita harus mau berubah, siap untuk berubah kapanpun dan dimanapun. Jangan kita hanya di situ itu saja. Tantangannya semakin besar, semakin berat. Anak-anak kita juga semakin berat tantangannya. Budaya mereka juga berubah. Maka cara-cara kita, pendekatan kita juga harus berubah. Oleh karena itu, melalui program guru penggerak ini, terima kasih sekali. Mudah-mudahan program ini di SMK 2 bisa berjalan dengan baik. Karena waktu Ibu Bapak sekalian kami cukupkan, kami dorong teman-teman semua, kami motivasi dari belakang dan dengan semua bisa masuk di kegiatan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Saya kira demikian, bisa dimulai nanti Bu. Mohon izin sekaligus dan banyak kegiatan yang kita harus mengenai dalam artian tidak terlalu lama. Kalau kita lama kita akan ketinggalan. SMK 2 itu kalau kita berada di tempat saja, sekolah-sekolah yang lain di pinggir-pinggir itu berkembang dengan baik. Kita satu sisi di kota itu kita tangani banyak hal yang harus kita kerjakan sekali. Sehingga saya minta tolong Bu Novi dan Bu Endang menjadi kelompok kita. Nanti panjenengan sudah masuk di persiapan guru penggerak, dan yang sudah menjadi guru penggerak, ayo kita lakukan suatu perubahan-perubahan yang ada di SMK 2. Kita prihatin Pak Fitro, setiap hari ada sekian banyak anak yang terlambat, ada guru terlambat dan seterusnya. Kami sangat prihatin. Kami akan tangani itu semua bersama panjenengan semua. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikianlah acara. Baik, langsung saja kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk bisa hadir
di sini bersama kami calon guru penggerak di angkatan 7 untuk belajar bersama-sama terkait budaya positif. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, pada kali ini tujuan pembelajaran kita adalah kita bersama. Ya, guru dapat menjelaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, kita dapat menjelaskan teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian berikutnya, guru dapat menjelaskan makna keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian guru dapat menjelaskan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah guru dapat menjelaskan makna restitusi dan 5 posisi kontrol. Karena ini adalah hal yang mendasar ketika kita akan membangun budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama memahami bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, kita perlu memahami konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka disiplin positif itu perlu dipahami bersama. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa kita tahu apa itu dasar pendidikan menurut beliau adalah ing asasum tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Setelah dibedah, ternyata luar biasa sekali banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada kita para pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwise adalah bagian dari pendidikan. Nah, jadi pengajaran yang kita lakukan itu adalah hanya sebagian dari pendidikan, bukan makna sepenuhnya pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, itu pengajaran, kita menyampaikan ilmu. Sedangkan untuk pendidikan atau upfeeding artinya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini menurut beliau bahwa guru itu memberikan tuntunan ya, kepada anak sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan mereka. Karena kita tahu bahwa anak itu bukanlah kertas putih, tetapi mereka sudah memiliki dasar yang guru hanya bisa mengarahkan mereka untuk menuju potensinya, sehingga diharapkan mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya adalah masih lanjut, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada kita semuanya bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memilahkan anak pada kodrat atau potensi mereka, yaitu pada kodrat alam mereka dan kodrat zaman. Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam beliau memaknai dalam konteks lokal sosial budaya di mana murid kita tinggal. Secara umum, murid Indonesia di bagian barat belum tentu memiliki karakter yang sama dengan murid Indonesia di bagian timur. Termasuk juga anak didik kita. Anak didik kita yang berada di pesisir pantai tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang berada di pegunungan. Begitu juga di perbukitan dan sebagainya. Maka sebagai seorang guru, kita juga berusaha untuk memahami karakteristik mereka, di mana mereka tinggal, sehingga apa yang dibutuhkan mereka ketika mereka nanti kembali kepada lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21.
di mana keterampilan digital itu sudah sangat melekat pada anak-anak. Mereka tiap hari memegang gadget, ya setiap hari memegang HP dan sebagainya. Maka sebagai seorang guru kita juga harus berusaha masuk ke dunia mereka, menguasai keterampilan abad 21 sehingga sesuai dengan masa mereka saat ini. Ya, selanjutnya, nah kita masuk Bapak Ibu pada disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ini menurut teori Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, atau nanti kita akan sebut dengan motivasi intrinsik. Karena ketika mereka motivasinya hanya dari luar, itu nanti hanya akan mengacu pada jangka pendek, ya mereka hanya ketergantungan. Maka yang diharapkan beliau itu motivasi mereka internal dari dalam sehingga itu memiliki jangka waktu yang panjang. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri. Nah, ketika motivasi internal belum masuk, maka membutuhkan motivasi dari luar, dan ini yang diharapkan untuk minim, ya, meminimalisir. Yang diharapkan adalah tumbuhnya motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Itu menurut bahasa. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang diharapkan beliau. Jadi alasannya apa? Untuk bisa disiplin diri. Nah, dalam modul 1.4 ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai dari profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan 6 ya, elemen. Kemudian dari IBO, Primary Program PYP, kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, kemudian petunjuk seumur hidup atau keterampilan hidup lifelong learning, kemudian the 7 essential virtues building moral intelligence, kemudian the virtues project yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini hanya untuk kita ketahui, bisa dibuka masing-masing saya sebutkan untuk profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada 6 yang sudah biasa atau sudah menjadi proyek kita, sudah tidak asing lagi ya. Saya tidak akan membahas panjang lebar terkait profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita bangun ya sebagai dasar untuk budaya positif di sekolah. Nah, lanjut. Tadi yang dari IBO, nah sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, lanjut. Yang ketiga yaitu dari 9 pilar karakter. Jadi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong,
percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati serta tidak sombong. Bahasanya rendah hati dan tidak sombong. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, itu nilai dari 9 pilar. Selanjutnya adalah dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, skill life bahasanya. Ya. Petunjuk hidup itu banyak sekali nilai-nilainya. Peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, kemudian untuk keterampilan hidup, yang ini akan dipakai sebagai bekal hidup anak-anak kita di masyarakatnya, di dunia kerja. Yang pertama adalah dapat dipercaya, jujur, kejujuran, lurus hati, pendengar yang aktif, mendengarkan, kemudian memperhatikan, instruksi, pengumuman, dan seterusnya. Tidak merendahkan orang lain, baik dengan sikap ataupun perkataan. Ya, saya sering di kelas ketika anak-anak itu suka cerometan, yang suka merendahkan temannya, itu saya suruh untuk minta maaf. Terus apa kesalahannya tadi? Bagaimana seharusnya kepada teman? Ternyata kalau tidak kita biasakan, anak itu di mana saja akan terbawa. Nah, termasuk di sekolah. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini istilahnya apa ya? Beramal soleh kalau kita di agama Islam ya. Di situ ada beberapa firman Allah, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini ada memberikan yang terbaik dari diri. Oke, next. Kemudian masih the seven essential. Ada 7, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kesemuanya saling bersinggungan ya, saling beririsan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu penjelasan dari proyek nilai-nilai kebajikan tadi. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Itu bisa dipencar atau masuk dalam kolom-kolom semacam itu. Peduli, keterus-terangan, kebersihan ya, yang kita galakkan. Terima kasih Pak Bitoyo yang luar biasa juga mendampingi anak-anak, Pak Eko Julis ya, yang sudah peduli ya untuk mendampingi anak-anak, serta Bapak Ibu semuanya ya, yang selama ini sudah mendampingi anak-anak untuk ikut peduli terhadap kebersihan. Jadi kita tidak mungkin membiarkan anak melakukan sesuatu tanpa didampingi oleh guru. Itu sesuatu yang harus kita catat ya, sesuatu yang harus kita catat. Kita memberikan suatu instruksi, memberikan apa anak untuk belajar, ketika tidak didampingi oleh guru, maka itu kurang. Kemudian ada rajin, integritas, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan semakin menjurus ke dalam. Kita akan mempelajari terkait teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya ini mungkin sudah beberapa hal, sudah ada yang tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang PPG. Nah, saya juga baru tahu ketika ada di guru penggerak apa itu restitusi. Tahunya kalau ditambahin P. Ya, lanjutnya teori motivasi. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi ini adalah nanti yang akan menjadikan landasan anak didik kita itu untuk melakukan sesuatu. Ini akan menjadikan landasan dan kita juga akan mengarahkan bagaimana motivasi mereka timbul. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hanya menghindari, mereka sudah tahu peraturannya, tapi mereka niatnya hanya benar dihukum, biar tidak dihukum, biar tidak ini itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu itu ya biar mendapatkan imbalan, biar mendapatkan penghargaan, biar dinilai lebih dan sebagainya. Nah, ini kemudian untuk yang ketiga, ini motivasi yang menjadi utama atau pokok, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diharapkan kamu tuh pengen jadi apa? Kedepannya pengen jadi yang bagaimana? Pengen menjadi sosok yang seperti apa? Nah, kemudian
Dari motivasi inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memahami bersama kaitannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya, jadi jika ada suatu pelanggaran, berarti sesuatu juga harus terjadi. Itu adalah sebuah konsekuensi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, pada materi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, restitusi yang menurut bosen, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan. Ya, saya ulang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Jadi tindakan untuk memperbaiki kesalahan, ya. Jadi mereka mulai menyadari kesalahan mereka, ya, sehingga ketika mereka kembali kepada kelompoknya, kepada siswa, kepada temannya yang lain, diharapkan mereka itu memiliki karakter yang lebih kuat karena kesalahan yang dia lakukan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kolaboratif. Jadi tidak sepihak, ya. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jangan bosan. Ini teori kita, nanti di belakang banyak contoh-contoh. Lanjut. Bapak Ibu, dalam modul ini kita diperkenalkan bahwa hukuman itu merupakan identitas gagal. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, terus kita menghukum, maka ternyata itu adalah termasuk kategori identitas gagal. Disiplin yang bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ya, konsekuensi tentunya ketika dia melanggar, apa konsekuensinya? Mereka paham. Kemudian untuk restitusi, kalau restitusi itu adalah kesepakatan bersama. Ketika kamu melakukan kesalahan A, sebaiknya apa konsekuensinya? Itu ditentukan bersama. Atau anak yang menyebutkan sendiri. Ya, guru tinggal memantau. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu diberikan contoh-contoh identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman termasuk identitas gagal, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, banyak hal ya contoh-contohnya, terutama yang hukuman fisik, misalkan di PP, ya, panas panas 2 jam contoh, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, ya. Untuk anak itu dalam jangka waktu panjang, pasti teringat ketika dulu hukumnya. Gurunya menghukum apa? Terutama gurunya yang menghukum dengan fisik, misalkan di ganjul gitu ya, garis sakit, maka dia akan mengingatnya seumur hidupnya. Kemudian untuk yang identitas sukses itu ada 2 pilihan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid juga, untuk jangka waktu pendek, itu adalah konsekuensi. Kemudian untuk restitusi merupakan pilihan dan menguatkan murid, ya, dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perhatikan juga tabel di bawah ini. Yang negatif,
peraturannya adalah kamu harus, wah itu hukuman. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, jadi yang pertama, ketika dibentak mungkin ya dengan suara yang keras, murid akan membenci peraturan. Nah, kemudian untuk yang konsekuensi, anak menghormati peraturan. Nah, yang ketiga, ini restitusi yang diharapkan adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Contoh di bawah ini, ya Nas. Nah ini Bapak Ibu, ya tadi beberapa kok ada peraturan dan sebagainya. Ini diarahkan peraturan itu nanti tidak hanya sekedar ada motivasi dari luar, tetapi masuk di motivasi internal. Ya. Kita masuk pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bahasanya sekarang keyakinan kelas ketika kita ada di kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini contoh Bapak Ibu, ya jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Begitu juga yang kedua adalah menggunakan masker, cuci tangan adalah kemungkinan jawabnya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Next. Nah, ini Bapak Ibu kita kupas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tadi sudah saya sampaikan ada 6 kebajikan nilai-nilai, ada profil pelajar Pancasila ya dari beberapa tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh misalkan yang sudah kami terapkan bersama dengan Pak Vitoyo, ketika anak-anak tidak disiplin menggunakan seragamnya, apa toh alasan kalian kok disuruh berseragam? Harus sesuai dengan aturan. Ketika kamu nanti ada di dunia kerja, maka dedikasi kamu, penampilan kamu itu akan dinilai. Maka di sekolah inilah diadakan pembiasaan untuk tidak semaunya sendiri. Nah, semacam itu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Jadi nanti ketika peraturan sudah kita sampaikan, maka kita bisa menyampaikan apa nilai-nilai di balik peraturan tersebut. Contoh misalkan peraturannya tidak boleh menggunakan narkoba contohnya. Apa nilai yang dapat diambil dari di balik larangan tersebut, maka dipahamkan kepada anak. Nah sehingga dengan tujuan utamanya menjadi anak lebih tertarik ya, tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu tanpa memahami tujuannya. Itu yang diharapkan dari disiplin positif. Ya, nah Bapak Ibu, setelah kita memahami dari motivasi tadi, ini ada lagi kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang akan kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, di dalam modul ini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu kita perlu memahami, ya, mengetahui ya, dasar atau kebutuhan dasar manusia.
sudah kita sampaikan tadi. Contoh misalkan anak datang terlambat. Nah, itu alasannya apa? Mungkin kebutuhan dasar rasa kasih sayang harus diterima di keluarganya kurang. Ya, mereka kurang diperhatikan. Maka kolaborasi juga perlu dilakukan, ya, dilihat latar belakang. Kalau perlu, memang perlu ya, sekolah berkolaborasi dengan wali murid, orang tua. Ya, seperti kami di program kedua juga ada, nanti ketika ada anak yang terlambat 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu, maka akan dilakukan pemanggilan wali murid. Ya, biar ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Nah, kesenangan. Ketika anak melakukan suatu hal, apa tadi misalkan mengolokkan dan sebagainya, ada kesenangan yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan sesuatu tetapi tentunya mereka salah, sehingga guru perlu untuk mengingatkan. Nah, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat seseorang merasa bahagia, ya, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena satu sama lain saling berhubungan. Jadi ketika ada teori motivasinya, ada nilai-nilai kebajikannya, kemudian kebutuhan dasarnya, dan ini adalah sesuatu yang lebih. Ya. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak dan hanya terdiri dari beberapa hal yang sangat signifikan dan benar-benar terjadi dalam hidup kita dan membuat kita menjadi lebih bermakna. Nah, kebutuhan dasar yang bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Lanjutan. Nah, bagaimana ketika kita kaitkan dengan murid kita? Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia mereka, dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi dan memberdayakan serta memerdekakan murid tidak dalam keadaan terpaksa terkungkung, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, itu ya sebagai landasan atau sebagai teori konsep ketika seseorang itu melakukan sesuatu, ya, atau murid melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ketika ada pelanggaran, ya, apa yang akan kita lakukan? Maka untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Novita. Jadi mohon. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, gimana, masih semangat ya? Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang 5 posisi kontrol. Kami mengutip dari apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari filosofi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa mengibaratkan bahwa sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru, ini diibaratkan adalah menjadi seorang petani. Petani itu perannya sangat penting bagi tumbuh kembang suburnya padi. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik, peranan kita sangat penting untuk bisa menghantarkan anak didik kita, murid kita untuk menuju kepada tujuan hidupnya. Kemudian di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kondisi tanah. Nah, kondisi tanah ini kita ibaratkan
kondisi tanah ini sangat mempunyai peran penting untuk tempat bercocok tanam. Jadi ini diibaratkan seperti sekolah. Jadi peran pendidik itu sangat penting sekali untuk bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bisa melindungi dari murid dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga nanti diharapkan para murid bisa menumbuhkan karakter yang baik pada siswa. Seperti contohnya misalnya murid yang tadinya bermalas-malasan bisa berubah menjadi murid yang semangat, tapi tidak dengan sebaliknya ya Bapak Ibu. Jadi di sini lingkungan sekolah yang aman, nyaman, yang terbebas dari bullying, yang terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak baik akan bisa menumbuhkan karakter yang baik bagi murid. Kita lanjutkan. Lima posisi kontrol ya. Sebelum kita ke 5 posisi kontrol, sebelumnya lingkungan positif. Jadi tugas dari Bapak Ibu guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menciptakan saling kerjasama antara warga sekolah, di antara warga sekolah kita harus saling sama-sama belajar, saling bekerja sama sehingga nanti akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Nah, dari terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah, nantinya akan terwujud karakter-karakter yang baik dari warga sekolah. Nah, dari karakter-karakter yang baik dari warga sekolah kita, nantinya diharapkan bisa terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, itu salah satu caranya adalah dengan tadi yang seperti yang dikatakan oleh Bu Indah, yaitu penerapan disiplin yang ada di sekolah. Nah, sekarang ini biasanya sekolah-sekolah dalam menerapkan budaya positif atau disiplin positif, yaitu dengan kebiasaan, dengan penghukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Di sini kami akan memperkenalkan suatu disiplin positif dengan cara yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah suatu proses kolaborasi antara guru dengan murid. Guru yang mengajarkan tentang murid bagaimana caranya untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh murid. Guru mengajarkan kepada murid tentang bagaimana mereka nantinya menjadi orang yang mereka inginkan, dan guru mengajarkan kepada murid tentang bagaimana caranya menghargai orang lain. Ya, jadi di sini dengan teori disiplin positif nanti kita bisa mengajarkan kepada restitusi tadi, bisa mengajarkan kepada murid untuk suatu proses mengkondisikan kondisi di mana murid nanti bisa menyelesaikan dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga murid nanti bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Di sini Diana Gosen, seperti yang dikatakan oleh Bu Endang Sumiati, bahwa Diana Gosen juga mengembangkan yang dinamakan 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline yang dikeluarkan pada tahun 1998, dia mengemukakan bahwa seorang guru itu seyogyanya meninjau ulang apakah penerapan disiplin positif yang ada di sekelasnya itu sudah berjalan dengan baik, apakah disiplin positif yang sudah diterapkan itu sudah berpihak pada murid, dan apakah disiplin positif yang diterapkan itu yang seperti apa. Ya, di sini Diana Gosen menemukan 5 posisi kontrol, yang salah satunya adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi di sini marilah kita tinjau dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira bagaimana penerapannya kelima posisi kontrol ini di sekolah kita, dan kira-kira
kita merefleksikan diri. Kira-kira kita selama ini berada di posisi yang mana dalam berusaha mencoba untuk memecahkan solusi atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid. Sebelum kita menginjak ke 5 posisi kontrol ini, biar kita lebih paham lagi adanya perbedaan dari posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Kita mengambil salah satu kasus saja nih Bapak Ibu. Salah satu kasus yang kira-kira kasus ini akan hampir dialami oleh masing-masing sekolah ya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita masih mengalami suatu masalah, yaitu tentang keterlambatan anak masuk sekolah B. Kita umpamakan yang terlambat tadi adalah yang bernama Adi. Jadi untuk mengupas tuntas ke 5 posisi kontrol ini, kita umpamakan ada suatu masalah, misalnya Adi mempunyai masalah terlambat masuk ke sekolah. Nah, di sini yang pertama kita posisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Gimana sebagai seorang penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini biasanya sebagai seorang penghukum itu selalu menggunakan kata-kata seperti ini ya. Patuhi aturan saya. Terus, awas, kamu selalu saja salah. Awas, kamu selalu saja salah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Pasti kamu yang terakhir datangnya. Jadi biasanya pada guru di posisi penghukum ini, biasanya mereka dengan bahasa tubuhnya marah nih Bapak Ibu. Marah, bahasa tubuhnya dengan mata melotot, atau mungkin dengan tangan ya, tangan, atau mungkin dengan seperti menghadik ya, seperti menghadik. Ayo, patuhi aturan saya ya. Awas, kamu selalu salah, kamu selalu terlambat datang ke sekolah. Jadi kondisi Bapak Ibu yang di posisi ini menggunakan kata-kata dengan intonasi yang tinggi, dengan marah, mungkin dengan mata melotot ya, dengan cara menghadik ya. Jadi kira-kira kalau anak di posisi seperti itu, apa yang dirasakan? Anak-anak yang saat itu sedang mengalami posisi ini, pastinya anak akan merasa marah nih Bapak Ibu. Kemudian tapi marahnya ketika berhadapan dengan kita, mungkin anak tersebut akan memendam perasaan marahnya. Tapi kemudian setelah mereka mendapatkan hukuman dan kembali ke kelas, bisa saja ketika kembali ke kelas, anak tersebut tidak bisa langsung serta-merta bisa mencerna pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin setelah duduk, setelah mendengarkan pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang menyampaikan di jam pertama, anak tersebut kurang fokus terhadap pelajaran. Banyak seperti itu. Mungkin ketika membuka buku yang harusnya mereka mengerjakan pekerjaannya, mereka masih mencoret-coret buku, seperti itu ya. Atau mungkin bisa saja suatu saat amarahnya yang kurang terbentuk, bisa saja menerapkan tindakan-tindakan yang lebih agresif lagi. Misalnya karena dendam terhadap bapak dan ibu guru yang sudah menghukum tadi ya, kemungkinan faktor terburuknya bisa saja setelah pulang sekolah mereka melakukan tindakan agresif seperti mencoret-coret sepeda motor dari bapak ibu guru yang sudah menghukum tadi ya. Jadi dari sini di sistem penghukum, anak itu hasilnya akan kurang mempunyai kesadaran intrinsik untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak mempunyai kesadaran diri untuk bagaimana caranya untuk membuat perilakunya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke kedua ya. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru yang posisi kontrol kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lebih lembut, pembuat rasa bersalah, sehingga akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
bersalah ataupun rendah diri. Jadi Bapak dan Ibu guru di sini menggunakan intonasi yang lemah lembut, merapat kepada peserta didik ataupun siswa. Jadi beda ya dengan tadi di posisi yang pertama, di posisi penghukum dengan keadaan yang sangat marah. Biasanya Bapak dan Ibu guru biasanya Bapak dan Ibu guru itu menggunakan kata-kata seperti ini. Ini materi kita sama ya Bapak Ibu guru tentang siswa yang terlambat ke sekolah ya. Jadi kalau ada adik tadi ya yang terlambat ke sekolah, maka biasanya di posisi membuat merasa bersalah akan berkata seperti ini. Adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji pada ibu tidak akan datang terlambat lagi. Berapa kali ya Bapak Ibu harus memperingatkan kamu? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi di sini sebagai membuat merasa bersalah, kita dengan bahasa yang lemah lembut merapat kepada siswa. Nah, kira-kira dari sistem seperti ini, dari posisi seperti ini, apa yang akan dirasakan oleh murid nih Bapak Ibu? Ketika kita memposisikan sebagai merasa bersalah, kira-kira bagaimana perasaan murid? Apakah marah, sedih? Nah, kemungkinan murid tadi setelah kita melakukan hal tersebut, murid akan semakin merasa bersalah. Murid akan menganggap dirinya itu sesuatu yang ada penilaian buruk tentang dirinya. Murid akan merasa dirinya itu gagal karena apa? Karena kurang bisa memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang yang disayanginya. Murid akan merasa rendah diri karena tidak bisa membahagiakan orang yang disayanginya seperti orang tua. Murid akan merasa gagal, tidak membahagiakan orang tua karena dengan kelakuannya tadi datang terlambat sehingga mungkin akan diadakan konferensi kasus atau panggilan orang tua. Jadi di sini murid akan tertekan ya. Menurut saya di posisi yang kedua ini walaupun kelihatannya lemah lembut, tapi bagi murid ini bagi saya akan lebih berbahaya. Kenapa akan lebih berbahaya? Akibatnya karena kalau dibandingkan di posisi yang penghukum tadi, murid bisa langsung serta-merta meluapkan amarahnya ya. Kalau di posisi penghukum tadi, murid bisa meluapkan amarahnya dengan lebih agresif, dengan mungkin mencoret-coret buku atau tindakan yang lain. Tapi kalau di posisi guru sebagai membuat merasa bersalah, murid akan memendam. Memendam karena dia merasa sudah gagal, merasa tidak bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini bahayanya nanti suatu saat kemungkinan dari rasa dipendam tadi suatu saat akan mencuat, akan meletus sehingga yang dikhawatirkan mereka akan menyakiti dirinya sendiri atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kita lanjutkan. Yang ketiga, di posisi kontrol guru sebagai teman. Guru sebagai teman. Jadi di posisi kontrol guru sebagai teman ini biasanya bahasa tubuh yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru, mereka dengan bahasa yang lembut menghampiri murid, kemudian dengan bahasa yang akrab sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di dalam posisi ini biasanya guru akan berkata seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat. Apa kamu tidak ingat bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu untuk membereskan. Jadi ini biasanya kata-kata yang sering diucapkan oleh Bapak Ibu guru sebagai posisi ini ya. Jadi di sini sebagai teman ya. Jadi di sini ada akibat positif maupun negatif. Jika kita sebagai siswa atau murid setelah kita mendengarkan Bapak dan Ibu guru berkata seperti itu, apa kira-kira yang akan kita rasakan? Ya. Murid pasti akan senang ya. Akibatnya murid akan senang, akan akrab dengan Bapak Ibu guru di posisi sebagai teman ya. Karena begitu akrabnya Bapak Ibu guru menghampiri, mengelus-elus mungkin ya. Jadi di sini murid akan merasa nyaman, akan merasa akrab dengan Bapak Ibu guru. Tetapi dampak negatifnya ya dari
Pak, kok negatifnya, maka anak akan bagaimana Bapak Ibu Guru? Anak akan sangat tergantung pada Bapak Ibu Guru tadi. Jadi anak akan sangat tergantung. Kemudian yang kedua, ketika anak tersebut atau murid tersebut mengalami masalah yang kedua atau ketiga kalinya, maka murid tadi akan serta-merta mengandalkan Bapak Ibu Guru tadi. Ini adalah salah satu sisi negatifnya. Nah, dan anak tadi biasanya hanya manut atau patuh kepada Bapak Ibu Guru tertentu. Ini berbeda ketika anak tersebut berhadapan dengan Bapak Ibu Guru lain, maka kemungkinan anak tersebut tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Jadi ini sisi negatifnya, ya. Kemudian kita lanjutkan di posisi kontrol yang keempat. Posisi yang kontrol yang keempat itu kita naik lagi sebagai pemantau, ya. Pemantau, ya. Memantau berarti mengawasi, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya, jadi ini beratnya, ya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pada saat Bapak dan Ibu Guru berada di posisi pemantau, Bapak dan Ibu Guru biasanya mempunyai kekuatan itu selalu mengandalkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi di posisi pemantau ini, Bapak dan Ibu Guru itu sangat tergantung pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang tadi sebagai dasar untuk melakukan atas bukti atas apa yang dilakukan pelanggaran oleh siswa. Jadi biasanya Bapak dan Ibu Guru pada posisi pemantau ini bahasa tubuhnya adalah formal, intonasinya datar. Misalnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa masuk sekolah? Adi menjawab, tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apabila terlambat? Maaf Bapak Ibu, kan ada kesalahan teknis. Kita ulangi lagi, ya. Misalnya pada posisi kontrol sebagai pemantau, ini Bapak dan Ibu Guru bahasa tubuhnya adalah formal, kemudian intonasinya datar. Biasanya yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu Guru di posisi pemantau dengan kasus yang sama tadi, misalnya Adi terlambat masuk sekolah, dan kita bisa membedakan, ya, itu akan mengatakan seperti ini. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa masuk sekolah? Kemudian Adi menjawab, tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apabila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugasmu yang tertinggal. Saya tunggu. Jadi seperti ini nih Bapak Ibu, kalau kita di posisi pemantau, kira-kira apa yang dirasakan oleh murid jika kita di posisi ini? Di posisi ini mungkin murid akan merasa senang, tapi juga tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena murid terbebani dengan konsekuensi yang akan mereka lakukan. Ya. Murid paham. Tapi di sisi positifnya murid sudah paham kalau murid tadi melakukan suatu pelanggaran salah satu peraturan yang ada di sekolah, murid tadi akan melaksanakan konsekuensi yang sudah menjadi kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas. Jadi di sini Bapak dan Ibu sebagai pemantau
bahasa tubuhnya data, intonasinya juga biasa, tapi Bapak dan Ibu guru juga harus memantau apakah murid tadi sudah melakukan konsekuensi yang sudah menjadi kesepakatan kelas, misalnya konsekuensinya mengerjakan tugas tertentu. Jadi Bapak dan Ibu guru harus memantau ya, apakah konsekuensi tadi sudah dilaksanakan dengan baik ataupun belum. Next kita lanjutkan ke posisi yang terakhir nih Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Posisi sebagai seorang manajer ini adalah posisi yang paling tinggi ya, posisi yang paling bagus. Seorang manajer itu biasanya mempunyai perilaku yang sudah memahami dari posisi yang pertama sampai ke posisi yang keempat. Di posisi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Biasanya Bapak Ibu di posisi sebagai manajer ini selalu berkata, misalnya tadi ya di masa kita sama Adi yang terlambat sekolah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Bu, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di sini Bapak Ibu guru seperti mengingatkan kepada kesepakatan yang sudah disepakati, kesepakatan sekolah maupun kesepakatan di kelas. Iya Bu, saya tidak bisa menanyakan kepada teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah buat kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Kemudian Adi menjawab, tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini di posisi manajer, seorang bapak dan ibu guru itu bersama-sama berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi di sini sebagai seorang manajer itu bapak dan ibu guru ingin menghantarkan muridnya untuk menjadi siswa yang mandiri, siswa yang merdeka, dan siswa yang bertanggung jawab. Jadi di sini murid diarahkan oleh bapak dan ibu guru untuk bisa menganalisis sendiri tentang kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan orang lain. Jadi tujuan akhir dari kelima posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, posisi yang paling atas di Bapak Ibu sebagai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang merdeka, dan pribadi yang bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga murid bisa menyerap dan menerima pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga bisa menghadirkan murid yang bisa mandiri, merdeka belajar. Terima kasih. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Baik, terima kasih Bu Novita yang telah menyampaikan terkait posisi kontrol. Bapak Ibu masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Monggo dari paparan yang kami sampaikan, mungkin ada suatu hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita bisa diskusikan bersama. Monggo. Kita. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dan mungkin ini materi yang sangat berkaitan erat dengan dunia bimbingan konseling tentunya bagi kami, tentang motivasi, tentang restitusi, hukuman, dan lain-lain. Maka dari itu ini sedikit curhat ya Ibu. Ketika dulu saya ada di bagian dari kesiswaan, ketika tiba pada gilirannya mau mencegat
diberikan hukuman dan lain-lain itu sangat bertentangan dengan hati nurani saya seperti itu. Tapi mungkin itu juga berdampak kurang bagus ketika kita mungkin kurang tegas seperti itu. Tadi dikatakan bahwa hukuman fisik akan sangat terekam di pikiran mereka. Padahal juga hukuman secara verbal, kata-kata yang menyakitkan itu juga sungguh lebih menyayat hati kalau menurut saya tadi mau seperti itu. Tentunya di sini sangat benar sekali bahwa kolaborasi ya. Kemarin sesuai dengan yang di bannernya anti bullying itu kita berkolaborasi, karena saya nggak berani mengatakan bahwa sekolah kita adalah anti bullying, anti kekerasan tanpa kita melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan semua pihak. Mungkin harus mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga ikut belajar mereview kembali mungkin teori-teori masa lalu yang ternyata di lapangan juga tidak mudah untuk diterapkan. Butuh kekuatan yang sangat kuat dan kolaborasi pada intinya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bukan pertanyaan ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Izinkan saya sampaikan bisa ditambahkan Bu Mita dan nanti masih kita berikan kesempatan lain. Baik Bapak Ibu, jadi sekali lagi bahwa di sini kita guru sekarang untuk melaksanakan suatu program itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mulai membangun hubungan yang dengan istilahnya adalah kolaborasi. Jadi benar apa yang disampaikan tadi bahwa kolaborasi antara guru dan orang tua serta dari berbagai pihak perlu kita lakukan. Kita tidak bisa langsung saja menghukum anak tanpa anak itu menyadari kesalahannya. Ya. Kemudian juga kita juga tidak terlalu lemah juga, kita tidak memperhatikan atau membiarkan. Maka dalam hal ini kita sesuai dengan yang disampaikan filosofinya Ki Hajar Dewantara, tugas kita itu adalah menuntun, ya, bahasanya menuntun. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Novita bahwa kita itu guru ibaratnya adalah petani yang harus membuang gulma, yang harus membasmi hama. Biasanya membasmi hama itu Pak Eko itu ya. Banyak obat-obatan. Sekarang kalau kita membasmi hama dari murid-murid kita yang malas, yang terlambat, kadang bicara yang tidak baik, yang tidak melaksanakan tugas dan sebagainya. Ya, baik itu. Saya menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan Bu Indah. Walaupun, gimana sih Bu Indah ya? Walaupun mungkin perkataan verbal itu agak lebih menusuk daripada perbuatan fisik, tapi ini proses ini harus kita lakukan. Kita memposisikan diri sebagai seorang manajer saja, jangan sampai kita memposisikan diri berganti menjadi hukum atau perasaan bersalah. Jadi kita perlu berkolaborasi. Misalnya ada anak yang terlambat dan anak tersebut mengulang lagi dan mengulang lagi, maka sebaiknya menurut saya itu kita tetap sama di posisi manajer, tapi kita tidak bersendiri. Kita berkolaborasi seperti yang dikatakan oleh Bu Ina, kita bekerja sama dengan siapa? Misalnya kita bekerja sama dengan wali kelas, kita bekerja sama dengan guru BB atau BK, kita bekerja atau mungkin kita bekerja sama atau intens berhubungan baik dengan wali murid. Kalau perlu kita brooding atau mendatangkan wali murid, sehingga dengan adanya kolaborasi semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana caranya menangani anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novita. Mungkin masih ada lagi teman-teman, kita sharing diskusi karena sekali lagi di sini adalah ini adalah budaya sekolah kita bersama, di mana sumbangsi dari Bapak Ibu itu juga sangat diperlukan untuk sekolah ini. Bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita sehingga anak-anak kita diharapkan tumbuh motivasi internal dan kemudian membudaya sehingga akan tercapai ya tujuan mereka dalam kehidupan mereka, yaitu mencapai kebahagiaan ya yang setinggi-tingginya, kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kalau saya mengajarnya PAI ya pasti saya kaitkan dengan ajaran ya, karena di sini kita umum nasional ya, itu adalah kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi monggo Bapak Ibu
Pak Hidayat. Bu Istiqomah. Bu Dewi biasanya. Bu Dewi mau Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Enda. Sedikit saja yang mungkin menjadi renungan kita. Peserta didik kita itu kan bermacam-macam karakternya. Ada yang sekali diberitahu manut, ada yang perlu beberapa kali, wonten sing bolak-balik dikandani iki ya ora ngandang-ngandang. Nah, kalau kita selalu memposisikan kita sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer, apa ada trik khusus untuk mengatasi dari beberapa karakter siswa kita yang berbeda-beda? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu Dewi Fatimah, pertanyaannya bagus sekali, ya. Dan itu pasti dialami oleh kita semuanya, ya, Bapak Ibu guru, bahwa murid kita itu berlatar belakang berbeda-beda, berkarakter juga berbeda-beda. Tentunya satu filosofi kita tidak patah semangat untuk menuntun, tentunya. Ya. Terus kita telaten, itu pada prinsipnya begitu. Nah, kemudian kita tadi disampaikan sebagai seorang petani, ya, yang bisa mengetahui bagaimana hama-hama di tanaman kita, ya, termasuk hama-hama yang ada di murid kita, maka tentunya kita perlu dengan sabar, ya, terus untuk memantau, mendampingi mereka. Memang kita akan bisa melihat di mana kita berada pada posisi kontrol. Kalau memang manajer belum masuk, ya tentunya jangan diterapkan, ya. Kemudian turun di bawahnya pada posisi pemantau, ya, pemantau. Dan memang nomor 1 sampai nomor 3 memang itu untuk dihindarkan bahkan, ya. Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Posisi itu memang kemarin kami tanyakan itu kepada instruktur untuk dihilangkan atau tidak dipakai. Maka yang dipakai adalah di posisi pemantau ataupun di posisi manajer. Nah, sehingga tentunya dengan kesabaran dan ketelatenan, insya Allah murid kita itu bisa, ya, mereka pelan-pelan lah, sesuai dengan masa mereka, sesuai dengan kodrat alam mereka, ya, bagaimana posisi lingkungan mereka, bagaimana latar belakang mereka. Dan ketika kita semakin memberikan perhatian, maka murid juga akan mendapatkan perhatian, dan insya Allah, ya, sesuai dengan harapan kita akan berubah menjadi lebih baik. Mungkin belum kita katakan, ya, itu Bu Dewi, ya, kurang lebihnya dari jawaban kami. Baik Bapak Ibu, kiranya sudah cukup penyampaian materi dari kami. Ini tadi kami berkolaborasi, ya, berharap bahwa kita bisa bersama-sama, termasuk yang sudah di sini ada Pak Ferry juga yang sudah lulus di guru penggerak, tentunya ilmunya lebih jauh dari kami karena kami baru masuk di modul 1.4 dan masih harus melalui beberapa modul lagi. Jadi itu dari kami, dan tadi yang membuka Bu Novita, saya akan kembalikan kepada Bu Novita. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Bapak Ibu peserta implementasi kurikulum Merdeka, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga akan terbentuk lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, yang pada akhirnya kita akan bisa menghantarkan murid-murid kita untuk mencapai cita-citanya menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ini, dan juga terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua peserta atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
partisipasinya Bapak Ibu guru sekalian dalam kegiatan ini. Semoga kita dipertemukan dengan kegiatan positif berikutnya. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.